Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk saya untuk melakukan wawancara. Atas kesibukan Bapak yang sangat luar biasa telah memberikan waktu saya untuk melakukan wawancara, sehingga dapat belajar pengalaman yang sangat luar biasa dari Bapak sebagai kepala sekolah yang sudah lama. Bapak mohon izin untuk tema kita dalam wawancara hari ini adalah bagaimana untuk memenuhi tugas saya Bapak sebagai calon guru penggerak, terutama di bagian modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah atau sebagai pemimpin sekolah itu Bapak. Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah tentu saja Bapak sudah punya banyak pengalaman dalam memutuskan kasus, baik itu bujukan moral ataupun dilema etika. Bujukan moral di mana kasus yang Bapak putuskan adalah berdasarkan benar dan salah. Ini lebih mudah karena berdasarkan norma yang ada, begitu Bapak. Kemudian kalau kasus dilema etika, di sana ada benar melawan benar, jadi seringkali kesulitan dalam mengambil keputusan. Hal ini mungkin karena rasa kasihan, rasa iba, rasa untuk demi ke masa depan anak atau demi keluarga di Bapak Ibu guru, seperti itu Bapak. Mohon izin saya mulai wawancara ya Bapak. Bapak mohon izin bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus apakah itu merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bapak? Terima kasih yang disampaikan oleh Pak Rudi. Selamat sebagai calon guru penggerak. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, kita itu membagi dua, yaitu yang pertama yaitu kasus bujukan moral dan dilema etik untuk Bapak Ibu guru, dan yang kedua untuk siswa. Untuk Bapak Ibu guru itu juga ada beberapa kasus yang selama ini saya mengidentifikasi, baik di beberapa sekolah, bukan hanya di sekolah ini saja. Itu juga ada kasus yang terkait dengan bujukan moral, ada juga yang terkait dengan dilema etika, termasuk juga untuk anak-anak. Nah, untuk mengidentifikasi ini sebetulnya persoalannya adalah kita kembali kepada norma yang ada dan juga kepada regulasi yang ada. Nah, norma yang ada itu hampir semua Bapak Ibu guru dan anak-anak itu masing-masing sudah mengetahuinya. Kemudian ketika regulasi itu kadang-kadang tidak dipahami oleh Bapak Ibu guru maupun oleh anak-anak. Yang saya sampaikan di sini bahwa yang saya sebut dengan Bapak Ibu guru bukan hanya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, tetapi hampir secara keseluruhan Bapak Ibu guru di mana saya pernah menjadi kepala sekolah, termasuk juga anak-anak. Nah, untuk mengidentifikasi itu sebetulnya yang pertama adalah dari laporan. Dari laporan beberapa. Kalau dari Bapak guru berarti ada Bapak guru yang melaporkan tentang kasusnya dia sendiri bermasalah dengan guru yang lain, atau mungkin dari laporan Bapak Ibu guru yang tidak terkena kasus itu tapi menyampaikan bahwa ada persoalan di antara dua guru itu, termasuk juga dari siswa. Siswa itu juga kadang-kadang ada anak yang menceritakan bahwa dia itu mendapatkan kasus, yaitu kasus terkait dengan dilema etika, atau mungkin juga kadang-kadang dari Bapak Ibu guru menyampaikan bahwa di sini ada, sehingga untuk mengidentifikasi itu adalah satu berasal dari laporan yang bersangkutan ataupun laporan dari orang lain. Nah, setelah mendapatkan laporan tadi, kita identifikasi, kita dalami sebetulnya ada masalah apa. Yang pertama jadi dari laporan Bapak. Bapak mohon izin terkait tadi dari laporan yang masuk, bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika yang terjadi adalah dilema etika, di mana kasus-kasus tersebut adalah sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak. Berarti ini sudah sampai sudah sampai pada proses pengambilan keputusan, atau sudah baru mendokumentasikan dulu
pertanyaannya ini. Oh, Si pertanyaan ini kan tadi kan baru mendokumenkan jelas. ya, mendata kasusnya dulu lah. Kemudian kalau sampai proses untuk mengambil keputusan, ya nanti saya ceritakan sendiri. Ya. Untuk dokumen itu Bapak Khalid. Satu, yang pertama adalah dari laporan, Iya. kemudian kita catat. Ya. Misalkan dari Bapak Ibu guru yang persoalan, misalkan tentang kaitannya dengan bujukan moral. Ya. Iya. Tadi betul Bang, kalau bujukan moral itu sudah jelas benar salahnya. Nah ini berarti kita data. Sebagai seorang kepala sekolah itu mempunyai buku jurnal harian, yaitu buku jurnal harian kejadian. Jadi misalkan tanggal sekian Bapak Ibu guru ini melakukan ini, atau pada tanggal sekian Bapak guru ini melaporkan ada kejadian ini. Jadi ada dua itu di buku jurnal kejadian tadi itu dicatat. Nah kemudian setelah itu nanti kita sampaikan kepada teman-teman yang mungkin dari satu yang untuk kita sampaikan, kita diskusikan dengan Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian kita diskusikan mungkin juga dengan kepala TU, karena itu terkait dengan dari yang TU. Kemudian kita diskusikan juga dengan Bapak Ibu guru yang senior, yang mungkin dari sisi pendewasaan itu pendapatnya yang baik. Nanti kita ambil ya, kita minta masukan itu. Nah setelah itu kemudian kita panggil yang bersangkutan ya, kita panggil yang bersangkutan. Kita akan lebih sulit ketika kita menentukan kebijakan ketika itu merupakan dilema etika. Karena di dilema etika itu adalah masing-masing itu menganggap apa yang dilakukan itu benar, menganggap apa yang dilakukan orang lain, orang yang berlawan itu adalah salah. Ini yang bisa ditanya ya. Sehingga walaupun mungkin ya, karena yang namanya kebenaran itu menurut mereka itu berbeda-beda. Contoh konkret ya, misalkan kejadian yang ada ketika ada anak yang berkelahi, misalnya ini kalau dari sisi anak ada yang berkelahi ya. Ada yang berkelahi itu ada yang mengatakan bahwa yang jotos dulu itu si A, ketika saya ditanyai yang jotos dulu itu si B. Oh saya itu bukan hanya jotos, tapi saya itu hanya akan menjotos dan seterusnya. Nah ini merupakan dilema etika, yaitu kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Begitu juga misalnya ada kejadian guru sebetulnya ketika bicara dengan teman yang lain itu misalkan menceritakan kejelekannya si B, kemudian si B itu ketika merasa dijelekan oleh si A itu dia tidak merasa, dia tidak senang, kemudian dia menceritakan kepada orang lain bahwa dia sudah dijelekan oleh si A. Nah, akhirnya si A dengan si B tadi itu kemudian dia saling membela kebenarannya masing-masing. Saya tidak seperti ini, saya tidak merasa seperti ini, saya merasa ini. Itu adalah dilema etika yang masing-masing itu mempertahankan kebenarannya. Nah kemudian untuk mengambil kebijakan ya, selama ini yang saya lakukan bahwa satu kita harus hati-hati, apalagi dengan guru. Kita harus mempertimbangkan, dan ketika kita memberikan keputusan kebijakan itu kita tidak boleh untuk yang kaitannya dengan dilema etika, kita tidak boleh menyampaikan secara umum. Kita harus memanggil satu di antara yang bersangkutan tadi, satu kita pilih sebenarnya persoalannya apa, kemudian sudah kita konfrontasi dengan yang lain, kemudian kita saling menentukan prinsipnya itu di antara persoalan dilema etika itu adalah salah persepsi. Nah kemudian untuk mengambilnya tadi itu kita harus mendiskusikan ya. Ketika itu memang masalahnya itu sangat riskan, maka harus segera kita selesaikan. Tapi ketika persoalannya itu memang membutuhkan waktu yang tidak harus cepat waktu, mungkin kita perlu diskusi lebih panjang dahulu untuk mengambil keputusannya. Yang pasti, yang prinsip, ketika kita mengambil keputusan itu jangan sampai menimbulkan masalah baru. Karena
bersengketa tadi itu yang merasa benar justru malah tambah berkelahinya nanti atau bertambah masalahnya itu tidak selesai. Oke, kira wis rampung itu. Betul Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Langkah-langkah prosedur juga Bapak sudah mengingatkan tadi otomatis, terus kemudian hal efektif dalam pembentukan juga sudah banyak ternyata. Jadi satu panjang lebar itu satu peta sudah terwakili oleh Bapak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya karena sudah terwakili semua jawaban dari prosedur dan seterusnya untuk bagaimana menyelesaikan dilema etika di pengalaman Bapak di berbagai sekolah yang memang sudah lama pengalaman Bapak. Terima kasih Bapak, matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati, hari ini saya Didit Yoga Sutibyo, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pati di SMA Negeri 1 Kayen, melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Anik Hariri, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, terkait dengan tugas 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Telah hadir di samping saya Bapak Muhammad Anik Hariri, Sarjana Hukum Magister Pendidikan. Beliau adalah kepala sekolah dari SMK An-Najah Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak. Salam. Mohon izin Bapak, mohon maaf, terima kasih sebelumnya waktunya saya telah mengganggu panjenengan di tengah kesibukan meluangkan waktu yang sangat luas, yang sangat sibuk tadi, sehingga saya bisa belajar bersama dengan Bapak atas pengalaman-pengalaman Bapak. Yang kedua Bapak, mohon izin, maksud saya kedatangan saya wawancara kali ini adalah saya sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Pati untuk menyelesaikan tugas 3.1 modul 3.1, yaitu bagaimana pengambilan putusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Boleh saya mulai Bapak? Mohon izin Bapak. Biasanya Bapak, mohon izin, sebagai kepala sekolah seringkali dihadapkan pada persoalan dilema moral dan dilema etika, baik untuk murid ataupun guru. Utamanya untuk murid Bapak, seringkali kalau dilema moral mudah diselesaikan karena benar melawan salah. Misalnya murid merokok misalnya, atau murid mencuri di luar misalnya, atau melakukan pelanggaran hukum yang lainnya, maka keputusannya akan sangat mudah karena dia sudah melanggar hukum di luar misalnya. Nah, sering terjadi Bapak, bahwasanya dilema etika itu agak berat untuk menyelesaikannya karena benar melawan benar. Di satu sisi misalnya rekan-rekan guru tidak mau memberikan nilai KKM karena misalnya anak itu jarang berangkat, tapi di sisi lain kita juga memikirkan bahwasanya anak itu harus naik kelas demi masa depan anak. Seperti itu nggih Bapak nggih. Nah, ngapuntenipun, selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu bahwasanya untuk anak nggih Bapak, dilema moral atau dilema etika seperti apa nggih Bapak? Nggih pangapunten. Matur nuwun. Pada prinsipnya setiap manusia itu kan punya kecerdasan yang berbeda. Nggih. Tapi setiap manusia juga butuh pendidikan, butuh asupan semacam, kalau kesehatan itu gizi. Nggih. Jadi kita butuh pendidikan yang sifatnya itu akademis dan non akademis. Jadi kebutuhan anak itu berbeda. Jadi jangan divonis bahwa anak ini pintar atau tidak pintar. Bisa jadi anak itu nanti punya kelebihan di bidang-bidang lain, atau mungkin anak itu tidak bisa memenuhi kebutuhan yang kita utamakan di sekolah secara normatif. Biasanya anak ini juga punya problematika di rumah. Itu solusi kami sebetulnya itu simpel. Nggih. Kalau ada permasalahan seperti itu, nomor satu guru. Setelah guru belum bisa mengatasi, kemudian kami wali kelas. Nggih. Setelah wali kelas kami meningkat ke guru BK. Nah, setelah guru BK baru ke pakar kesiswaan. Kalau semua sudah tidak bisa, kami baru mengambil satu kebijakan yang intinya bahwa anak ini tetap membutuhkan pendidikan, baik itu secara normatif atau formal atau non formal. Bahkan kadang-kadang kita itu harus benar-benar tahu persis kondisi yang ada di rumah seperti apa. Bahkan non-sewu kalau di sekolah kami justru itu kadang-kadang pekerjaan rumah saja itu bentuknya tidak harus yang sifatnya itu akademik.
Dan kami fokus yang namanya pekerjaan rumah itu justru itu kita mengamati anak di rumah itu kebiasaannya apa. Bisa jadi mereka non-sewu anaknya itu kan dia harus membantu di rumah. Bisa jadi mereka itu ibunya punya warung kopi, dia harus membantu di rumah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kalau memang anak itu tidak punya kegiatan apapun di rumah, di kami kebijakannya untuk mengantisipasi hal yang demikian itu kami punya kegiatan-kegiatan ekstra. Kalau ingin latihan voli, kami menyediakan lapangan voli, guru voli. Ingin latihan finger saja, kami juga menyediakan, walaupun kami jurusannya tata busana. Ingin musik, kami juga menyediakan musik. Kalau ingin kegiatan ekstra yang lain, kecantikan kami pun menyediakan. Dan kami tahu persis. Bahkan untuk kebutuhan yang sifatnya itu rohani, kami tahu persis anak yang sudah bisa ngaji itu siapa sampai mana, yang belum itu siapa sampai mana. Nanti kita punya kebijakan di setelah sekolah. Maka dari itu kami lebih senang kalau anak itu sore kegiatan di sekolah, walaupun kami 6 hari kerja. Rata-rata anak sini itu pulangnya jam 3:30. Kalau memang dia tidak punya orang tua kami juga harus siap membantu mereka. Bahkan uang saku pun dari guru-guru kami siap membantu. Makan siang ada yang membantu. Dan sekolahnya itu free. Apapun itu free. Dia tidak punya orang tua, kami siap menampung. Maka dari itu kami tidak berfokus pada akademik. Anak itu harus pintar, kami hanya menerima yang pintar, tidak. Karena konsep kami kerja yang dibutuhkan bukan kecerdasan saja, tapi nanti etika itu nomor 1. Etika kerja, sikap kerja. Jadi kami lebih fokus ke Soft skill. Istilahnya lebih fokus ke akhlak mulia. Iya, akhlak mulia. Nanti kalau masalah keterampilan, siapapun nanti kalau sudah masuk kerja itu biasanya cepat mengikuti. Itu yang kami lakukan selama ini untuk menghindari itu. Seandainya bermasalah seperti apapun kami harus mempertahankan. Karena memang kami tidak fokus pada akademik. Anak ini harus punya sertifikat life skill, harus punya ijazah formal itu. Wah, luar biasa Bapak. Ternyata prosedur dan cara pengambilan keputusannya sudah sangat luar biasa Bapak. Pertimbangannya di SMK ini luar biasa aja Bapak. Terima kasih Bapak. Mohon izin, pernah ada enggak Pak tantangannya Pak ketika dalam mengambil keputusan seperti itu Pak? Misalnya ada base yang guru masih menganggap akademik itu nomor 1 pilihannya. Alhamdulillah di sini sudah satu visi, satu misi ya kan. Memang tujuannya memang semua ke sivitas akademika itu ya kita harus satu visi, satu misi ya untuk mencapai satu prestasi. Karena sekedar prestasi kita ya prestasi anak-anak semuanya. Alhamdulillah selama ini tidak ada. Maka dari itu kami berprinsip siapapun kami terima, anaknya siapapun kami terima. Dia mau kemana, bahkan yang ingin kuliah kami dampingi. Banyak anak-anak kami yang non-sewu rata-rata yang kerja di sini itu alumni. Mereka mau kuliah, kita dampingi sampai mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah rata-rata mereka juga non-sewu, anaknya orang tidak mampu. Dan sekarang kerja dengan saya, kita sudah tahu karakternya seperti apa. Maka dari itu semuanya aman. Wah, luar biasa Bapak aja. Betul, perkembangan SMK aja benar-benar betul-betul mensupport pendidikan di Indonesia aja Bapak. Jadi Bapak matur nuwun suwun, informasi sangat luar biasa. Semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dalam struktur ternyata sudah terjawab dengan 3 kali dengan satu pertanyaan sudah menjawab semuanya Bapak. Mohon izin terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Teman-teman, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Muhammad Anik Hariri, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, wawancara terkait tugas modul 3.1, yaitu bagaimana mengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, menggerak, dan bergerak. Matur nuwun. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi